Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman Petra Teens, apa kabarnya? Masih dahsyat dan luar biasa kan? Nah, hari ini aku ingin ngajakin teman-teman nih buat sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sebentar juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan nih teman-teman. Tapi sebelum itu, aku ingin membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk komsel akan dilaksanakan secara online dan akan dihubungi PKS masing-masing. Nah, ibadah kita juga tetap akan dilaksanakan di minggu depan dan bisa diakses di YouTube KP Citra 1. Mari teman-teman kita siapkan hati kita dan kita mau memulai ibadah kita. Selamat beribadah teman-teman. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Oh, I'll sing to you, Lord, hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Hallelujah, 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 hallelujah.
Shalom adik-adik, Tin dan Petra. Hari ini kita kembali beribadah. Nah, sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, supaya firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, layakkan kami, kuduskan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya diberikan tema firman Tuhannya adalah kuasa dalam perkataan. Setiap kita memiliki kuasa dalam perkataan kita. Apabila kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka kita akan mendapatkan masa depan yang baik. Apabila kata-kata kita buruk, maka kita akan memiliki masa depan yang buruk juga. Nah, itu sebabnya kita harus kendalikan lidah kita. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus kendalikan lidah kita? Kita baca dulu ayatnya, saudaraku. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 12. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudaraku, kenapa kita harus kendalikan lidah? Alasan pertama, ya, karena lidah mengendalikan hidup kita. Dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 2-4 dikatakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dan dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal yang amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya. Alasan pertama kenapa kita harus kendalikan lidah, karena lidah mengendalikan hidup kita. Dikatakan dalam Yakobus yang barusan kita baca ayat yang tadi, dikatakan kuda yang beratnya ratusan kilogram itu dapat dikendalikan oleh joki dengan menggunakan kekang. Sebuah kapal yang amat besar, ya, dapat dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Ya. Contoh, waktu Musa meminta bangsa Israel mengintai tanah Kanaan, diutus 12 pengintai. Ya. Nah, dari 12 pengintai itu balik kepada Musa, 10 pengintai memberikan berita yang negatif. Tetapi 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, memberikan berita yang positif. Dan apa yang dikatakan oleh pengintai yang 10 ini, saudaraku? Dikatakan kalau saudara baca dalam Bilangan 13 ayat 30-31. Ya. Dalam Bilangan 14 ayat 20 sampai 24 dikatakan,
10 pengintai berkata, kita tidak bisa masuk tanah Kanaan tersebut sebab orang-orangnya tinggi-tinggi raksasa. Dan di hadapan mereka kita ini seperti belalang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb? Bilangan 13 ayat 30-31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. 10 pengintai mengatakan kita tidak bisa maju, kita tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi Kaleb, Yosua dan Kaleb berkata, kita bisa dengan pertolongan Tuhan. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya Tuhan hukum bangsa Israel selama 40 tahun, ya, muter-muter di padang gurun karena mereka mengucapkan kata-kata negatif dan juga mengucapkan kata-kata persungutan, saudara. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, saudara, angkatan-angkatan yang lebih tua, generasi-generasi lebih tua dari Yosua dan Kaleb, itu semuanya mati di padang gurun dan tidak bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, berarti lidah mengendalikan seluruh kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, alasan kedua kenapa kita harus menguasai lidah, saudara. Karena lidah dapat menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Ya. Yakobus 3 ayat 5 sampai 8 berkata begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ya. Dari ayat yang tadi kita sudah baca, api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Artinya apa? Artinya perkataan saudara yang baik, walaupun kecil, itu bisa berdampak yang sangat besar dalam kehidupan saudara. Dan sebaliknya, perkataan saudara yang negatif, walaupun kecil, itu bisa berdampak yang sangat besar dalam kehidupan saudara dengan dampak yang negatif juga, saudara. Ya. Amsal 21 ayat 23 berkata begini. Siapa memelihara mulut dari lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Nah, kata kesukaran dalam bahasa aslinya adalah calamity. Artinya apa? Artinya malapetaka. Ya. Dan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Tahu gema, saudaraku? Kalau saudara ada di sebuah gedung yang kosong, ketika saudara berteriak, hai, itu akan ada gemanya. Hai, 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 hai. Nah, ini ada satu kesaksian, contoh. Saya punya teman sepasang suami istri, saudaraku. Dulu dia jualan sayur matang di halaman depan rumahnya, saudara. Dan dia punya anak laki-laki di gerejanya, sering melayani sebagai worship leader dan juga sebagai pemain musik, pemain drum. Nah, satu kali dia naik motor, tidak bawa helm, lupa bawa SIM, saudaraku. Dengan temannya, ketika keluar dari kompleks rumahnya, saudaraku, ternyata ada rahasia polisi, saudara. Ya, disuruh stop karena nggak pakai helm dan minta surat-surat. Dia hanya bisa tunjukkan STNK, dia nggak bisa tunjukkan SIM-nya. Dan akhirnya polisi ini berkata, kalian karena melanggar peraturan lalu lintas, kalian ditilang. Pak, rumah saya dekat nih di kompleks perumahan ini. SIM saya ada di rumah saya. Kata polisi itu, oke, teman kamu tunggu di sini, motornya taruh di sini, kamu pulang ke rumah ambil SIM kamu. Ya, anak teman saya lari, sampai di rumah dia berkata begini, Ma, gua sial amat hari ini ya. Waktu gua pergi, di depan kena rahasia polisi, gua nggak bawa SIM lagi. Saudara, saya mau tanya saudara, dia sungguh-sungguh mengatakan, ya, sial itu dia katakan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Tidak, dia hanya asal nyeplos, saudara. Tapi tahu apa akibatnya? Dia ambil SIM-nya, saudara. Dia lari-lari, ya. Dan ketika di depan kompleks dari perumahannya, dia mau menyeberang, saudara. Dari arah sana, saudara, ada sebuah mobil menghantam dia, saudara. Dan dia terpental beberapa meter dan koma, saudara.
Nah temannya langsung saudaraku lapor pada orang tuanya. Orang tuanya bawa ke rumah sakit dan dia opname selama kurang lebih 2 minggu. Dan akibatnya saudaraku, waktu itu belum ada BPJS. Orang tuanya harus keluarkan 25 juta saudaraku, untuk mengeluarkan dia di rumah sakit. Padahal orang tuanya mengumpulkan hasil dari penjualan sayur-sayur matang itu rupiah demi rupiah. Supaya tahun itu saudaraku, anaknya itu bisa kuliah. Ternyata kuliahnya itu tertunda. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai akibat kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah yang kedua. Karena lidah dapat menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Ya. Dan alasan ketiga, kenapa kita harus kuasai lidah, saudaraku. Ya. Alasan ketiga, kenapa kita harus kuasai lidah, saudara. Ya. Karena lidah, saudaraku, itu menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit daripada air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Alasan ketiga, kenapa kita harus mengendalikan lidah? Karena lidah menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya. Dari ayat yang barusan kita baca dikatakan, dengan lidah kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tapi dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Artinya apa? Artinya, saudaraku, lidah kita, saudaraku, kadang suka bercabang lidah seperti ular. Di saat tertentu kita bisa memuliakan Tuhan, tapi di saat tertentu kita bisa mengutuk manusia yang merupakan diciptakan seperti rupa dan gambarnya Allah. Ya, berarti itu menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya, saudara. Ya, kalau saudara seringkali mengutuk manusia, mengutuk keluargamu, mengutuk adikmu, ya, goblok kamu. Saudara bukan mengutuk adikmu, tapi mengutuk Allah yang menciptakan adikmu, ya, serupa dengan gambar dan rupanya Allah, saudara. Itu menunjukkan siapa diri saudara yang sesungguhnya, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan lidah? Saudara? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan lidah, saudara? Ya. Yang pertama, saudara, coba kita baca dulu Matius 12. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Dikatakan begini, Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, langkah pertama supaya kita bisa mengendalikan lidah kita yang negatif adalah jangan coba-coba, saudaraku, kita mengendalikan ucapan kita. Itu tidak bisa. Karena masalah problemnya, saudaraku, bukan mulut saudara, tetapi masalah problemnya adalah hati saudara. Ya. Yang pertama adalah minta Tuhan ubah hati kita dulu, saudaraku. Kenapa? Karena hati saudara tidak beres. Dari hati keluar dari mulut ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, setiap kata-kata kita sia-sia di akhir, harus kita pertanggungjawabkan di akhir zaman nanti. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, tapi dengan perkataanmu engkau akan dihukum. Ya. Hal pertama, saudara minta kepada Tuhan, akui kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak berdaya dengan perkataanku. Aku minta Roh-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, untuk mengubah hatiku. Sebab problemnya adalah hati saudara. Ya.
Dan langkah yang kedua adalah saudaraku, Mazmur 141 ayat ketiga. Ya. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Yang kedua, saudaraku, minta Tuhan mengawasi mulut saudara, saudaraku, dan berjaga pada bibir saudara. Ya. Setiap hari, setiap bangun pagi, saudara berdoa, Tuhan, ubah hatiku yang pertama. Dan yang kedua, jaga mulutku supaya tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Saya percaya dengan saudara melakukan dua hal ini, saudara akan memiliki mulut yang memiliki kuasa untuk mengubah setiap banyak orang, bukan aja mengubah hidup saudara menjadi lebih baik. Diberkatilah saudara bukan hanya mendengarkan, tapi juga yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menilik setiap pra-remaja dan remaja GB Citra 1 ini Tuhan. Apabila ada setiap remaja maupun pra-remaja yang memiliki kata-kata yang tidak berkenan di hadapan mereka Tuhan, biarlah Tuhan mengubah hati mereka Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tolong, Tuhan jagai mulut mereka supaya mereka bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang berkenan kepadamu, kata-kata yang memuliakan Engkau, sehingga hidup mereka senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu kekal dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Nah, Om punya dua pertanyaan untuk saudara sharing dalam Pomsel. Yang pertama, ya, pertanyaan adalah, sehatkah lidah saudara? Nah, saudara sharingkan, sehatkah lidah saudara? Dan pertanyaan yang kedua, sudahkah saudara menggunakan kata-katamu untuk memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan bukan hanya memuji Tuhan, tapi juga mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, baik kepada keluargamu, teman-temanmu, dan komunitas yang lainnya. Ya. Terima kasih, saudara sudah mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, gimana tadi ibadahnya teman-teman? Sangat memberkati kan? Nah, aku mau ajak teman-teman nih untuk ambil waktu sejenak dan mungkin kita bisa merenungkan apa yang tadi telah kita dengar. Kita juga sudah selesai beribadah. Selamat berhari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. See you next week.